ini kita mulai. Alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tiara, Hadiro, Sela, Hadiro, Bisa, Hadiro, Bulan, Hadiro. Ada yang sudah tahu pada pagi hari ini kita akan ikut ceramah belajar Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman. Ya, benar, pasti kalian sudah membaca buku pada malam hari atau pada hari ini sudah membaca buku ya. Tujuan mempelajari materi pada pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita adalah yang pertama, kalian dapat meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar pengertian. Pengertian Al-Quran. Cara, bahasa, dan istilah. Cara bahasa berasal dari kata apa? Ada yang tahu? Qura'ah yaqra'u Qur'ana. Ya, benar sekali, yang artinya bacaan yang dibaca. Artinya bacaan. Kalau secara istilah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir. Benar sekali bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran apa saja? Ada yang sudah tahu? Sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua sebagai sumber hukum. Yang ketiga sebagai penenang. Ada berapa berarti? Tiga. Selanjutnya hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa berasal dari kata dasar yang artinya hadasa, yang artinya kata atau peristiwa, kemudian dari. Kalau secara istilahnya adalah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis itu apa? Fungsi hadis itu ada berapa? Ada tiga, benar sekali. Fungsi hadis ada tiga. Yang pertama sebagai mengukuhkan sumber hukum yang sudah ada. Yang kedua sebagai memperjelas atau memperinci sumber hukum Islam yang masih global di Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Jadi fungsinya ada berapa? Tiga. Ada tiga. Hadis ini dibedakan menjadi tiga. Ada yang sudah tahu? Apa? Qauli, fi'li, dan takriri. Nah, benar sekali. Kalau qauli apa, Mbak? Ucapan. Ada qauli, fi'li, dan takriri. Kalau qauli berarti yang ucapan. Fi'li yang perbuatan. Kalau takriri berarti ketetapan diam. Nah, ketetapan diam berarti ketika Nabi Muhammad melihat sahabatnya itu
ini Ibu akan menguji dengan ini, ada sebuah permainan. Caranya adalah nanti kalian melempar atau menggelindingkan bola ke atas, nanti jatuhnya ke nomor berapa itu berarti ini ada pertanyaannya, nanti kalian jawab. Dimulai dari Mbak Wulan, terus Mbak Ilza, Tiara, terus ya. Ayo Mbak Wulan. Nanti setelah mengambil pertanyaan diisi dulu, kemudian dipresentasikan ke depan. Seperti ini. Coba lagi. Jatuh ke nomor 2. Selanjutnya Ilza. Jatuh di nomor 3. Selanjutnya Mbak Tiara. Jatuh di nomor 4. Yang terakhir kurang semangat Mbak. Ayo silakan diisi terlebih dahulu. Baik, dari Mbak Wulan dulu, silakan maju. Pengertian Al-Quran dan hadis secara bahasa. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti membaca bacaan. Hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti peristiwa, mudah, perkataan, atau Gimana teman-teman? Benar apa enggak? benar. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Tiara. Apa keistimewaan Al-Quran? 1. Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab suci sebelumnya. 2. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kenal. Gimana? Betul apa enggak? Betul. Bagus. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, pasangan itu ya. Menjelaskan fungsi hadis sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Gimana? Benar apa enggak? Betul. Semua pertanyaan sudah dijawab dan benar semua. Itu berarti dari evaluasi materi penjelasan yang sudah dijelaskan itu kalian sudah paham. Untuk pada pelajaran pada siang hari ini ada yang mau menyimpulkan? Ya. Kita sebagai seorang muslim harus mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Ada lagi? Ya. Al-Quran merupakan pedoman utama umat muslim dan hadis pedoman kedua setelah Al-Quran. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Bisa. Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Berhubung waktunya sudah mau berpulang, untuk itu ada tugas dari Ibu, kerjakan pada buku paket halaman 5 yang halaman 1 itu nanti kalian kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup dengan bacaan pembelah.